sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini Jumat 4 Februari 2022, pekan keempat masa biasa. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai ayat 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Memilih jalan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini memberi banyak pelajaran dan refleksi bagi kita, para pengikut Yesus, terutama dalam memilih kehendak Allah atas tawaran pilihan-pilihan hidup sehari-hari. Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh yang ditampilkan: Yohanes Pembaptis, Herodes, Herodias, dan putrinya. Yohanes Pembaptis berkhotbah dengan terang dan tegas atas hukum-hukum Tuhan tanpa takut, sekalipun banyak orang akan menjadi lawannya dan bahkan nyawanya sendiri sebagai taruhannya. Pewartaan yang demikian akan menghantar dirinya dan para pendengarnya pada dua pilihan,
yakni kepada pertobatan atau kebencian. Bagi Yohanes Pembaptis, pilihan untuk mewartakan kebenaran adalah yang utama dan terpenting, sekalipun ia menerima konsekuensinya, kebencian. Hal ini juga menjadi konsekuensi dari pilihan untuk menjadi pengikut Yesus dan pewarta cinta kasih-Nya dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudari terkasih, sementara tokoh lainnya, Herodias dan putrinya, memilih untuk mengorbankan nyawa Yohanes Pembaptis hanya demi kepuasan sesaat. Lalu tokoh berikutnya, Herodes, dia senang dengan pewartaan Yohanes Pembaptis, namun karena keinginan duniawinya, hawa nafsunya, egonya, ia mengorbankan nyawa Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara terkasih, kita tahu yang baik, kita senang mendengar hal-hal baik dan benar, tetapi kita sering juga jatuh kepada kesalahan dan dosa akibat kepentingan pribadi dan ego kita sendiri. Saudara-saudara terkasih, ada kalanya kita pun dihadapkan pada situasi yang dialami oleh Herodes. Saudara-saudari terkasih, inilah mengapa kita harus memohonkan setiap hari kepada Allah yang Maha Baik untuk meneguhkan iman kita. Dan selanjutnya dengan doa yang tekun dan pasrah, dengan menghadiri kegiatan liturgi, kegiatan-kegiatan rohani dan sakramen-sakramen, Tuhan akan membantu kita untuk menghadapi tantangan dan cobaan dan membuat kita menjadi pemenang. Singkatnya, kita berjuang untuk mencari dan menjalin relasi yang intim dan akrab dengan Tuhan dan bukan dengan yang lainnya. Kita harus berharap dan menginginkan hubungan yang baik dengan Tuhan untuk siap menjadi pribadi yang menyalurkan dan membagikan kasih Allah bagi sesama. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mohon pertolongan dari Tuhan ketika kita dihadapkan pada dua jalan. Jalan Tuhan, kebaikan, dan jalan dunia, kenikmatan dan kepuasan duniawi. Jalan mana yang akan dan harus kita pilih? Sebuah lagu dengan syair berikut: ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan jawaban hidupku. Saudara-saudara terkasih, Tuhan akan memenuhi kita dengan kuat kuasa untuk berkata tidak pada kesepakatan dan kompromi dengan yang jahat. Dan selanjutnya, Ia akan memenuhi kita dengan kasih-Nya. Saudara-saudari terkasih, kasih inilah yang mengatasi setiap ketakutan dan kelemahan kita di hadapan musuh-musuh dan mereka yang bertentangan dengan kasih Allah sendiri. Marilah kita berdoa dan memohonkan kepada Tuhan agar kita tidak menjadi seperti Herodes yang telah menolak panggilan dan kasih Allah untuk mengikuti kehendak sendiri dan kenikmatan dunia. Adalah berbahaya bila jatuh dalam kenikmatan dan logika dunia. Adalah berbahaya tindakan dari Herodias dan putrinya yang mempermainkan nyawa Yohanes Pembaptis. Apa yang telah mereka lakukan, yakni membunuh seorang yang tak berdosa hanya demi kepuasan sesaat. Mereka tidak lagi mampu melihat terang dan kebenaran. Bagi mereka, kebenaran dan terang itu menyilaukan dan mengganggu. Saudara-saudara terkasih, ada dua hal yang boleh kita refleksikan dan menjadi kekuatan bagi kita sebagai pengikut Yesus dalam kesaksian hidup sehari-hari. Pertama, mari kita senantiasa menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan dalam doa, firman, kegiatan rohani, liturgi, dan sakramen-sakramen. Semua instrumen ini membantu kita untuk melihat cahaya dan kebenaran Allah
serta mampu menerimanya dan mewartakannya. Kedua, sebagai pengikut Yesus, tentu kita pun dipanggil untuk melanjutkan karya cinta kasih Allah. Dalam realitas sehari-hari, kita akan dihadapkan pada dua jalan. Jalan Tuhan, jalan kebaikan dan kekal, dan jalan dunia, kenikmatan sesaat. Mari saudara-saudari terkasih, kita terus-menerus berjuang untuk memilih dan berada pada jalan Tuhan, yakni jalan yang membawa pada cahaya, kebenaran, dan hidup. Sekalipun ketika kita memilih jalan Tuhan, pasti banyak tantangan yang akan kita hadapi. Namun jangan pernah menyerah. Tuhan akan selalu menyertai. Amin. Tuhan memberkati kita.